Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mayunia Dewi dengan NIM 859961043 dari program studi PGSD semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah agama Hindu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama, penjelasan singkat tentang ciri utama zaman Brahmana. Yang kedua, penjelasan singkat karakteristik pada zaman Upanishad. Yang ketiga, analisis perbedaan pendekatan realistik dan filosofis, kemudian kaitkan dalam praktek keagamaan modern saat ini. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, pengertian zaman Brahmana. Dijelaskan bahwa munculnya zaman Brahmana ditandai dengan terbitnya kitab Brahmana. Kata Brahmana berarti penjelasan atau ekspresi dari seorang pendeta yang cerdas dan bijaksana dalam hal upacara. Sehingga Brahmana dapat diartikan sebagai kumpulan pertanyaan atau diskusi mengenai ilmu upacara. Pada zaman Brahmana, berfokus utamanya adalah pada pelaksanaan yajna, upacara suci, dan tata cara melaksanakan upacara keagamaan. Kemudian, pada zaman Brahmana, kehidupan masyarakat dapat dibagi menjadi 4 kelompok seperti di tabel tersebut. Berikut ciri utama zaman Brahmana. Di sana dijelaskan bahwa dominasi kaum Brahmana. Kaum Brahmana menjadi otoritas tertinggi dan sangat berkuasa, berperan sebagai pemimpin upacara yajna. Yang kedua, berpusat pada ritual yajna atau upacara yajna. Kehidupan keagamaan berpusat pada ritual dan upacara persembahan kurban yang sangat teratur dan detail. Yang ketiga, munculnya kitab-kitab Brahmana. Kitab suci yang mengatur tata cara pengorbanan dan upacara keagamaan. Yang keempat, sistem kasta menguat. Struktur sosial mulai kaku, menempatkan Brahmana di puncak paling tertinggi, diikuti oleh Ksatria, Vaisya, dan Sudra. Kemudian kesimpulan. Zaman Upanishad. Pengertian. Kemudian ada karakter utama ajaran zaman Upanishad. Yang pertama, berpusat pada kajian Brahman dan Atman. Yang kedua, identitas Tattvam Asih. Yang ketiga, fokus pada moksa. Yang keempat, pengetahuan sejati. Yang kelima, Vedanta, sering juga disebut akhir Weda. Ikut perbedaan pendekatan ritualistik dan filosofis berdasarkan tabel tersebut, beserta kesimpulannya. Hubungan dalam praktek keagamaan modern saat ini. Keduanya saling melengkapi. Pada zaman Brahmana, berfokus pada ritual, relevan sebagai bentuk disiplin pelestarian budaya, pengikat sosial, gotong-gotong royong, dan penyucian lingkungan atau jiwa dalam tradisi Hindu di Indonesia. Pada zaman Upanishad, berfokus pada filosofis, relevan sebagai fondasi spiritual untuk menjawab tantangan zaman modern yang rasional. Contoh pendekatan ritualistik Hindu di era modern. Ada 2 contoh. Yang pertama, upacara manusia yajna atau pawiwahan. Contohnya, di masa modern ini, undangan bisa diakses melalui media sosial atau undangan digital, tetapi tetap melaksanakan ritual tersebut berdasarkan urutannya. Yang kedua, odalan di pura. Contohnya, panitia pengurus yajna saling memberikan informasi melalui HT atau ukul-ukul, kadang diganti menggunakan speaker agar lebih jauh didengar, tetapi tidak ada meninggalkan kesan ritualistiknya. Contoh pendekatan filosofis Hindu di era modern. Yang pertama, Trihita Karana. Contohnya, pengelolaan sampah berbasis komunitas, pelestarian lingkungan sebagai wujud pelemahan, serta aksi sosial atau berbagai kasih sebagai perwujudan pawongan. Yang kedua, Tattva Masih. Yang ketiga, melukat sebagai penyucian batin. Contohnya, masyarakat modern melakukan melukat untuk melepaskan stres, kecemasan, dan mencari ketenangan pikiran di tengah kepadatannya kota. Dan terakhir, kesimpulannya sebagai berikut. Sekian video dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.